Bapak Ibu pensiunan, ada kabar penting. Isu rapel pensiun 20 Januari 2026 sedang viral di media sosial, tapi benarkah akan cair? Taspen baru saja merilis klarifikasi resmi yang wajib Bapak Ibu ketahui. Di video ini saya akan membongkar tuntas fakta sebenarnya tentang gaji pensiun 2026, rapel yang dijanjikan, dan bagaimana cara aman mengecek hak Bapak Ibu. Jangan sampai tertipu informasi hoax, tonton sampai habis karena ada informasi penting yang bisa mengamankan uang pensiun Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu para pensiunan dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, dan selalu dilimpahi keberkahan di setiap harinya. Hari ini tanggal 21 Januari 2026, dan saya akan membahas topik yang sangat penting dan sedang ramai diperbincangkan di kalangan pensiunan, yaitu tentang kabar rapel gaji pensiun yang katanya akan cair tanggal 20 Januari 2026 kemarin. Apakah benar? Mari kita bahas secara detail dan tuntas agar Bapak Ibu tidak bingung dan tidak tertipu informasi yang tidak benar. Bapak Ibu sekalian, sejak beberapa hari terakhir, media sosial khususnya WhatsApp, Facebook, dan platform lainnya ramai dengan kabar yang membuat hati para pensiunan berdebar-debar. Konten viral yang tersebar menyebutkan bahwa rapel gaji pensiun untuk tahun anggaran 2026 akan segera dicairkan pada tanggal 20 Januari 2026. Bahkan ada yang menyebutkan nominal jutaan rupiah yang akan langsung masuk ke rekening. Pertanyaannya sekarang, apakah informasi ini benar? Apakah Bapak Ibu sudah menerima transferan tersebut? Mari kita cari tahu kebenarannya berdasarkan klarifikasi resmi dari PT Taspen. PT Taspen Persero sebagai lembaga resmi yang mengelola pembayaran pensiun ASN, TNI, dan Polri telah memberikan klarifikasi tegas melalui akun media sosial resminya pada tanggal 17 Januari 2026. Dalam pengumumannya, Taspen menyatakan dengan jelas bahwa hingga saat ini mereka belum menerima informasi maupun regulasi resmi dari pemerintah terkait kenaikan atau pembayaran rapel gaji pensiun untuk tahun 2026. Taspen secara tegas menyatakan, dan saya kutip, saat ini tidak ada regulasi resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji maupun tunjangan pensiun. Jadi Bapak Ibu, kabar yang menyebutkan rapel cair tanggal 20 Januari 2026 adalah informasi yang tidak benar. Atau dengan kata lain, itu adalah hoax. Lantas, mengapa kabar seperti ini bisa tersebar luas dan dipercaya banyak orang? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Setiap menjelang atau memasuki tahun baru, isu seperti ini selalu muncul. Para pembuat konten yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan harapan para pensiunan untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Mereka membuat judul yang bombastis, menggiurkan, dan seolah-olah informasi tersebut sudah pasti. Padahal faktanya, tidak ada dasar regulasi yang kuat. Konten seperti ini dibuat semata-mata untuk mendapatkan views, likes, dan engagement di media sosial tanpa mempertimbangkan dampak psikologis yang ditimbulkan kepada para pensiunan yang menantikan kepastian. Bapak Ibu, mari kita pahami bersama bagaimana sebenarnya sistem kenaikan gaji dan pembayaran rapel pensiunan itu bekerja. Kenaikan gaji pensiun tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau tiba-tiba. Prosesnya harus melalui regulasi resmi dari pemerintah dalam bentuk peraturan pemerintah atau yang disingkat PP. Tanpa adanya PP yang disahkan oleh Presiden, maka tidak akan ada perubahan besaran gaji pensiun. Sampai dengan hari ini, 21 Januari 2026, belum ada PP baru yang diterbitkan untuk mengatur penyesuaian gaji pensiunan tahun 2026. Gaji pensiunan saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Dalam PP tersebut ditetapkan kenaikan gaji pensiun sebesar 12%. Kenaikan terakhir ini sudah dibayarkan secara penuh kepada seluruh pensiunan, termasuk rapelnya. Jadi kenaikan 12% tersebut bukan lagi wacana atau rencana, tetapi sudah menjadi kenyataan yang diterima pensiunan sejak tahun 2024. Hingga saat ini tidak ada regulasi tambahan yang mengatur kenaikan baru untuk tahun 2026. Artinya, besaran gaji pensiun yang Bapak Ibu terima setiap bulan masih sama dengan tahun 2025, mengikuti ketentuan PP nomor 8 tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, penting sekali untuk memahami perbedaan antara gaji pensiun reguler dan rapel. Gaji pensiun reguler adalah pembayaran bulanan yang diterima pensiunan setiap tanggal 1 atau awal bulan melalui PT Taspen atau kantor pos. Gaji ini sudah pasti dan tidak akan berubah kecuali ada regulasi baru.
Sementara rapel adalah pembayaran tunggakan atau selisih gaji yang timbul karena adanya penyesuaian kebijakan yang berlaku surut. Misalnya, jika pemerintah menaikkan gaji pensiun pada bulan Juli tetapi kebijakan tersebut berlaku surut sejak Januari, maka selisih gaji dari Januari hingga Juni akan dibayarkan dalam bentuk rapel. Nah, rapel ini tidak otomatis ada setiap tahun. Rapel hanya muncul jika ada kebijakan penyesuaian yang berlaku surut. Dan sampai hari ini tidak ada kebijakan seperti itu untuk tahun 2026. Kementerian Keuangan melalui juru bicaranya juga telah memberikan konfirmasi serupa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa belum ada regulasi resmi yang mengatur pencairan rapel kenaikan gaji pensiunan ASN, TNI, dan Polri untuk tahun 2026. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Bapak Denny Surjantoro secara tegas menyatakan bahwa isu kenaikan 16% yang sempat beredar di media sosial adalah informasi hoax. Jadi Bapak Ibu, pemerintah sendiri sudah memberikan klarifikasi bahwa tidak ada kenaikan tambahan selain yang sudah ditetapkan dalam PP nomor 8 tahun 2024. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa sebenarnya besaran gaji pensiun yang berlaku saat ini untuk tahun 2026? Mari kita lihat rinciannya berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024. Untuk pensiunan golongan 1, gaji pokok pensiun berkisar antara 1.200 hingga 2.025.700 per bulan. Untuk golongan 2, berkisar antara 1.048 hingga 2.024.500. Golongan 3 menerima antara 1.715 hingga 3.453.300. Dan untuk golongan 4, yang merupakan golongan tertinggi, gaji pokok pensiun berkisar antara 2.11.400 hingga 4.127 per bulan. Perlu diingat Bapak Ibu, nominal ini adalah gaji pokok pensiun saja, belum termasuk tunjangan-tunjangan lain seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lainnya yang juga menjadi hak pensiunan. Tunjangan keluarga diberikan sebesar 10% dari gaji pokok untuk istri atau suami dan 2% dari gaji pokok untuk setiap anak dengan maksimal 2 anak. Tunjangan pangan diberikan senilai 10 kg beras per orang per bulan yang nilainya disesuaikan dengan harga beras yang ditetapkan pemerintah. Jadi, total penghasilan yang diterima pensiunan setiap bulannya adalah gabungan dari gaji pokok pensiun ditambah tunjangan-tunjangan tersebut. Inilah yang menjadi penghasilan rutin Bapak Ibu setiap bulannya dan nominal ini tidak akan berubah selama belum ada PP baru yang mengatur penyesuaian. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menekankan betapa pentingnya kita selalu waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial. Di era digital seperti sekarang, informasi bisa menyebar dengan sangat cepat, tetapi tidak semua informasi tersebut benar. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menyebarkan berita bohong atau hoax dengan tujuan tertentu. Dalam kasus isu rapel pensiun ini, dampaknya bisa sangat merugikan. Pensiunan yang sudah berharap akan menerima dana tambahan menjadi kecewa, bahkan bisa menimbulkan kecemasan dan stres yang tidak perlu. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus selalu memverifikasi informasi dari sumber resmi sebelum mempercayainya. Sumber resmi yang bisa dijadikan rujukan antara lain adalah website resmi PT Taspen di www.taspen.co.id, akun media sosial resmi Taspen, website Kementerian Keuangan, dan pengumuman resmi dari instansi pemerintah terkait. Jangan mudah percaya pada informasi dari grup WhatsApp, postingan media sosial yang tidak jelas sumbernya, atau video YouTube yang memberikan klaim tanpa dasar yang kuat. Jika Bapak Ibu ragu, lebih baik menghubungi langsung kantor Taspen terdekat atau call center Taspen untuk mendapatkan informasi yang akurat. Bapak Ibu, mari kita bahas juga tentang jadwal pembayaran gaji pensiun reguler. Pembayaran gaji pensiun untuk bulan Januari 2026 sebenarnya sudah dilakukan sesuai jadwal rutin, yaitu pada tanggal 1 Januari 2026 atau hari kerja pertama di bulan Januari, dana langsung ditransfer ke rekening pensiunan yang terdaftar di sistem Taspen atau bisa diambil langsung di kantor pos dengan membawa kartu identitas pensiun atau KARIP. Jadi pembayaran gaji pensiun rutin tidak ada masalah dan berjalan lancar seperti biasa. Yang tidak ada adalah pembayaran rapel tambahan seperti yang diisukan. Selain gaji bulanan, Bapak Ibu juga berhak menerima gaji ke-13 atau yang biasa disebut gaji ke-13.
Untuk tahun 2026, berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, gaji ke-13 diprediksi akan cair pada periode Juni hingga Juli 2026. Besaran gaji ke-13 biasanya sama dengan penghasilan bulan Mei, yang terdiri dari gaji pokok pensiun ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan pangan. Pencairan gaji ke-13 ini dilakukan secara otomatis oleh Taspen tanpa perlu pengajuan khusus dari pensiunan. Dana akan langsung masuk ke rekening yang sama dengan pembayaran gaji pensiun bulanan. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir atau mengajukan permohonan khusus. Sekarang, saya ingin membahas tentang bagaimana cara Bapak Ibu mengecek detail pembayaran pensiun secara mandiri. PT Taspen menyediakan layanan digital yang sangat memudahkan pensiunan untuk memantau hak-hak mereka. Aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan adalah Taspen Mobile atau TUS yang merupakan singkatan dari Taspen Online User Service. Aplikasi ini bisa diunduh secara gratis di smartphone Android maupun iOS. Melalui aplikasi ini, Bapak Ibu bisa melihat rincian pembayaran pensiun setiap bulannya, termasuk detail gaji pokok, tunjangan-tunjangan, potongan jika ada, dan nominal bersih yang diterima. Semuanya tercatat dengan rapi dan transparan, mirip seperti slip gaji yang Bapak Ibu terima dulu saat masih aktif bekerja. Cara menggunakan aplikasi Taspen Mobile sangat mudah. Pertama, unduh aplikasi dari Play Store atau App Store. Kedua, lakukan registrasi dengan memasukkan nomor KARIP dan data diri sesuai dengan yang tertera di kartu identitas pensiun Bapak Ibu. Ketiga, setelah berhasil login, Bapak Ibu bisa langsung mengakses menu riwayat pembayaran untuk melihat detail transfer setiap bulannya. Keempat, Bapak Ibu juga bisa menggunakan fitur laporan jika ada ketidaksesuaian atau masalah dalam pembayaran. Taspen akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk tidak tahu berapa sebenarnya hak yang diterima setiap bulannya. Bapak Ibu, selain menggunakan aplikasi, cara alternatif lain untuk mengecek pembayaran pensiun adalah dengan mencetak buku tabungan di bank atau melihat mutasi rekening melalui mesin ATM. Pastikan ada kode transaksi masuk dari Taspen yang menunjukkan bahwa dana memang benar sudah ditransfer. Biasanya ada keterangan yang jelas dari mana uang itu berasal, apakah itu pembayaran pensiun rutin, gaji ke-13, atau pembayaran lainnya. Dengan begitu, Bapak Ibu bisa memastikan sendiri tanpa harus menunggu konfirmasi dari orang lain atau terpengaruh informasi yang tidak jelas kebenarannya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau bahas sesuatu yang sangat penting dan harus Bapak Ibu perhatikan dengan serius. Setiap kali ada isu pencairan dana besar seperti rapel atau kenaikan gaji, para penjahat juga ikut bergerak mencari mangsa. Mereka memanfaatkan momen ini untuk melakukan penipuan dengan berbagai modus. Hati-hati sekali jika ada pesan WhatsApp, SMS, atau telepon yang tiba-tiba mengirimkan link atau tautan dengan tulisan yang menggiurkan seperti klik di sini untuk cek rapel pensiun Anda, verifikasi data untuk menerima rapel, atau isi formulir ini untuk pencairan rapel. Jangan diklik sama sekali, jangan sentuh link itu karena itu adalah modus pencurian data yang sangat berbahaya. Ingat baik-baik rumus aman ini Bapak Ibu, hafalkan di kepala, simpan di hati. PT Taspen dan bank tidak pernah, sekali lagi tidak pernah, menelepon atau mengirim pesan untuk meminta nomor PIN, kode OTP, password internet banking, atau data pribadi lainnya. Kalau ada yang menelepon atau mengirim pesan dan meminta data seperti itu, bisa dipastikan itu adalah penipu, itu adalah penjahat yang menyamar. Langsung saja matikan teleponnya, hapus pesannya, jangan dilayani sama sekali. Jangan sampai Bapak Ibu menjadi korban penipuan hanya karena tidak waspada. Selain itu, Bapak Ibu juga harus berhati-hati saat mengambil uang tunai dalam jumlah besar di ATM. Pastikan situasinya aman, suasananya kondusif, dan lebih baik ditemani oleh keluarga atau orang yang Bapak Ibu percaya. Jangan biarkan orang asing yang tidak dikenal menawarkan bantuan di mesin ATM. Jangan mudah percaya dengan orang yang tiba-tiba sok baik ingin membantu. Mereka bisa jadi adalah pelaku kejahatan yang sedang mengintai. Amankan kartu ATM Bapak Ibu, jangan pernah memberikan kartu kepada siapapun, dan jangan pernah memberitahukan PIN kepada orang lain, bahkan kepada petugas bank sekalipun. Petugas bank yang asli tidak akan pernah meminta PIN Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang saya ingin membahas tentang antisipasi pemerintah terkait ledakan pensiunan yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diperkirakan pada tahun 2025 akan ada sekitar 2,5 juta PNS yang pensiun. Dengan jumlah sebesar itu, tunjangan pensiun yang harus dibayarkan oleh negara mencapai angka yang sangat besar, yaitu sekitar 175 triliun per tahun. Ini adalah tantangan besar bagi pemerintah karena beban anggaran negara untuk membayar pensiunan akan semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah sedang menyiapkan reformasi sistem pensiun PNS. Saat ini, sistem yang berlaku adalah sistem manfaat pasti atau defined benefit, di mana besaran pensiun tidak didasarkan pada akumulasi iuran peserta, tetapi pada rumus tertentu yang ditetapkan di muka. Rumusnya sederhana, yaitu 2,5% dikalikan masa kerja dikalikan gaji pokok terakhir, dengan maksimal 75% dari gaji pokok. Sistem ini membebankan seluruh biaya pensiun kepada APBN tanpa adanya kontribusi iuran dari PNS itu sendiri. Kedepannya, pemerintah sedang mengkaji kemungkinan untuk mengubah sistem ini menjadi sistem iuran pasti atau defined contribution, di mana PNS akan memberikan iuran selama masa kerja dan dana tersebut akan dikelola oleh lembaga dana pensiun untuk kemudian diberikan sebagai manfaat pensiun. Perubahan sistem ini tentunya memerlukan kajian yang mendalam dan regulasi yang kuat. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kemampuan keuangan negara, kesejahteraan pensiunan, hingga pembentukan lembaga pengelola dana pensiun yang profesional dan terpercaya. Saat ini, diskusi mengenai reformasi sistem pensiun masih terus berlangsung dan belum ada keputusan final. Namun, yang pasti adalah pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga kesejahteraan para pensiunan, baik melalui sistem yang ada sekarang maupun sistem baru yang mungkin akan diterapkan di masa depan. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin memberikan beberapa tips bagaimana mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun agar kehidupan setelah pensiun tetap sejahtera dan bahagia. Pertama, dari sisi keuangan, jauh-jauh hari sebelum memasuki masa pensiun, sebaiknya Bapak Ibu sudah mulai menyiapkan dana tambahan. Jangan hanya mengandalkan gaji pensiun yang rata-rata hanya sekitar 75% dari gaji pokok. Kalau gaji pokok terakhir Bapak Ibu adalah 5 juta, maka pensiun yang diterima sekitar residu di 5 juta per bulan. Kalau hanya menggantungkan pada uang pensiun bulanan, tentu akan terasa kurang, apalagi bagi yang tinggal di perkotaan dengan biaya hidup yang tinggi. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengikuti program top-up dana pensiun yang ditawarkan oleh PT Taspen melalui Taspen Life. Ada berbagai program seperti tabungan pensiun, asuransi, dan investasi yang bisa membantu meningkatkan penghasilan di masa pensiun. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mempertimbangkan untuk menabung emas melalui program tabungan emas pegadaian atau investasi lainnya yang aman dan menguntungkan. Intinya, jangan menunggu sampai mendekati masa pensiun baru mulai menyiapkan dana tambahan. Mulailah sedini mungkin agar hasilnya lebih maksimal. Kedua, dari sisi psikologis, persiapkan mental dan jiwa Bapak Ibu untuk menghadapi perubahan besar setelah pensiun. Bagi yang selama ini memiliki jabatan tinggi atau rutin bekerja setiap hari, pensiun bisa menjadi masa yang cukup berat karena tiba-tiba tidak ada lagi aktivitas rutin dan tidak ada lagi otoritas seperti dulu. Oleh karena itu, penting sekali untuk mempersiapkan kegiatan produktif sejak jauh-jauh hari. Jangan sampai setelah pensiun Bapak Ibu merasa kosong dan tidak tahu harus melakukan apa. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan bergabung dalam komunitas pensiunan seperti Perhimpunan Republik Indonesia atau PWRI. Di sana Bapak Ibu bisa bertemu dengan sesama pensiunan, berbagi cerita, dan melakukan berbagai kegiatan positif bersama. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengembangkan hobi yang selama ini tertunda karena kesibukan pekerjaan. Misalnya, berkebun, beternak, menulis, atau kegiatan kreatif lainnya. Yang penting, tetap aktif dan produktif agar jiwa dan pikiran tetap sehat. Ketiga, jaga kesehatan dengan baik. Kesehatan adalah harta yang paling berharga di masa pensiun. Tanpa kesehatan, semua rencana dan harapan tidak akan bisa terwujud. Oleh karena itu, mulai dari sekarang biasakan pola hidup sehat. Olahraga secara rutin minimal 3 kali seminggu, makan makanan bergizi seimbang, hindari stres berlebihan, dan rutin memeriksakan kesehatan ke dokter. Jangan menunggu sampai sakit baru berobat.
Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala agar penyakit bisa terdeteksi sejak dini dan ditangani dengan cepat. Keempat, pertimbangkan untuk memulai usaha kecil-kecilan. Namun, perlu diingat, jangan mulai usaha baru saat sudah memasuki masa pensiun. Jauh-jauh hari sebelum pensiun sudah mulai merintis usaha tersebut. Kenapa? Karena memulai usaha di usia pensiun itu sangat sulit dan tingkat keberhasilannya sangat kecil, mungkin hanya sekitar 1 hingga 2% saja. Jadi, kalau Bapak Ibu punya rencana untuk berwirausaha setelah pensiun, mulailah dari sekarang saat masih aktif bekerja. Dengan begitu, saat pensiun tiba, usaha sudah berjalan dan sudah ada pengalaman yang cukup. Bapak Ibu sekalian, saya ingin kembali menekankan tentang pentingnya tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar di media sosial. Isu rapel pensiun 20 Januari 2026 adalah salah satu contoh nyata bagaimana informasi yang tidak benar bisa menyebar dengan cepat dan menimbulkan harapan palsu. Taspen sudah memberikan klarifikasi resmi bahwa tidak ada rapel yang akan cair pada tanggal tersebut. Gaji pensiun yang berlaku saat ini masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024 dengan kenaikan 12% yang sudah diberlakukan sejak Januari 2024. Tidak ada tambahan kenaikan atau rapel untuk tahun 2026, kecuali pemerintah mengeluarkan regulasi baru. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan tidak perlu kecewa. Gaji pensiun akan terus dibayarkan setiap bulannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tidak ada pemotongan, tidak ada penghentian, dan tidak ada perubahan selama belum ada regulasi baru. Yang penting Bapak Ibu harus tetap waspada terhadap penipuan, selalu verifikasi informasi dari sumber resmi, dan jangan mudah percaya pada kabar-kabar yang tidak jelas sumbernya. Gunakan aplikasi Taspen Mobile untuk mengecek detail pembayaran secara mandiri, dan hubungi call center Taspen jika ada pertanyaan atau masalah terkait pembayaran pensiun. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa gaji pensiun adalah hak yang sudah seharusnya diterima oleh setiap pensiunan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian selama puluhan tahun. Pemerintah melalui PT Taspen berkomitmen untuk terus membayarkan hak tersebut dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari kita bersama-sama menjaga kepercayaan terhadap sistem yang ada sambil terus mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Semoga informasi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa menjadi panduan bagi Bapak Ibu dalam menghadapi berbagai isu yang beredar. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia di masa pensiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.